Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kesaktian Sunan Kalijaga versus Prabu Siliwangi diriwayatkan pernah keduanya beradu tanding hingga berhari-hari. Kesaktian Prabu Siliwangi vs Sunan Kalijaga memang berbeda. Prabu Siliwangi memiliki khodam dan prajurit macan putih sebagai pendampingnya. Selain Sunan Kalijaga vs Prabu Siliwangi, kesaktian para kesatria Cirebon utusan Sunan Gunung Jati juga turut diuji dalam pertempuran itu. Rupanya pertempuran Sunan Kalijaga versus Prabu Siliwangi tidak seimbang lantaran kesaktian salah satu wali songo tersebut ternyata bukan tandingannya. Sedangkan Sunan Gunung Jati tidak turun langsung dalam pertempuran melawan kakeknya tersebut, meski dia mengemban misi mengislamkan Prabu Siliwangi. Sebenarnya Sunan Gunung Jati ingin secara baik-baik mengajak Prabu Siliwangi agar masuk Islam. Namun ternyata hal tersebut tidak bisa berjalan mulus. Hingga akhirnya Sunan Gunung Jati mengutus Sunan Kalijaga bersama sejumlah rombongannya. Namun Prabu Siliwangi ternyata tidak mudah ditaklukkan. Selain sakti mandraguna, juga memiliki kemampuan strategi perang yang amat baik, sehingga benar-benar tidak mudah ditaklukkan. Waktu itu Sunan Gunung Jati diriwayatkan mengirimkan Sunan Kalijaga, Pangeran Arya Kemuning, dan Nyimas Gandasari untuk mendatangi Prabu Siliwangi. Pertempuran dan adu kesaktian Sunan Kalijaga vs Prabu Siliwangi tidak terelakkan. Namun rombongan dari Kesultanan Cirebon tersebut berhasil dipukul mundur. Dengan karomah yang dimiliki, Sunan Gunung Jati akhirnya mendapatkan petunjuk bagaimana menaklukkan dan mengalahkan Prabu Siliwangi. Ternyata dia harus menggunakan sebuah pusaka yang digabung dengan benda lainnya untuk bisa menandingi Prabu Siliwangi. Sulitnya, salah satu pusaka tersebut ternyata milik Putri Kandita atau Nyi Roro Kidul, yang konon katanya adalah putri dari Prabu Siliwangi. Akhirnya Sunan Kalijaga diutus untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul dan berusaha meminjam tombak Karera Reksa yang kesohor kesaktian dan kemampuannya. Tapi bukan Nyi Roro Kidul namanya. Dia tidak begitu saja meminjamkan pusaka itu, malah sempat jatuh hati kepada Sunan Kalijaga. Menurut Nyi Roro Kidul, tombak Karera Reksa tersebut hanya boleh dipinjamkan kepada suaminya. Dia juga mengajukan syarat untuk bisa bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Singkat cerita, akhirnya Sunan Kalijaga membawa Nyi Roro Kidul ke Cirebon untuk berkunjung kepada Sunan Gunung Jati. Bahkan dari beberapa cerita tutur, Sunan Kalijaga sempat menikah dengan Nyi Roro Kidul dan akhirnya dipinjamkan tombak Karera Reksa itu. Pada akhirnya, lewat gabungan beberapa pusaka, termasuk tombak sakti tersebut, Sunan Kalijaga kembali bersiap untuk bertempur dengan Prabu Siliwangi. Adu kesaktian Prabu Siliwangi vs Sunan Kalijaga kali ini relatif seimbang, meski akhirnya dimenangkan oleh Sunan Kalijaga. Kendati demikian, cerita ini hanya bersumber dari kisah tutur turun-temurun, sulit dibuktikan dalam perspektif sejarah. Tentunya banyak versi sejarah ataupun cerita tutur lainnya mengenai kisah Sunan Kalijaga maupun Prabu Siliwangi.